Oke, terima kasih ya. Memang adalah suatu hal yang eh, baik ya, eh, di Fakultas FKKM KUGM itu melakukan penelitian yang berkaitan dengan COVID ini. Dan ini memang dengan harapan nanti hasilnya akan bisa memberikan suatu jalan menuju kebaikan kita bersama. Pertama, bahwa memang dana itu besar ya, yang dialokasikan terutama oleh pemerintah pusat, kemudian ke daerah dan yang lain untuk penanggulangan baik dari bencana yang sosial maupun dari kesehatan. Saya sebagai ketua PRCDI itu melihat bahwa memang ini adalah suatu tanggung jawab kita bersama. Kita tidak membedakan di rumah sakit swasta maupun rumah sakit negeri, semuanya yang di situ sudah tertera sebagai rumah sakit rujukan yang ditetapkan oleh gubernur dalam hal ini adalah pasal dalam HB 10 untuk mengatakan bahwa rumah sakit ada sekitar 25. Ini bergerak dengan baik, melayani pasien dengan baik, terutama difokuskan salah satunya di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito yang ditunjuk oleh Kemenkes sebagai rumah sakit rujukan, kemudian Rumah Sakit Darjunukito dan rumah sakit lain, terutama rumah sakit di daerah. Dana-dana tersebut sebenarnya pemerintah mempunyai maksud yang baik, tetapi di lapangan itu ada suatu hal yang mungkin ditemukan oleh peneliti, bahwa salah satunya adalah bagaimana serapan itu ternyata, bahwa ada suatu kendala-kendala yang di DIY, kalau satunya di versi DIY itu baru informasi terbaru dari BPJS itu klaim itu baru terrealisasi sekitar 25-30%. Bayangkan. Berarti yang belum terrealisasi sekitar antara 70-75. Nah ini mesti akan membawa dampak pada cash flow dari rumah sakit. Karena apa? Kriteria-kriterianya misalnya itu memang bagaimana teman-teman BPJS memverifikasi adalah sebagai verifikator saja, tetapi salah satunya adalah bagaimana verifikasi yang persyaratan-persyaratan yang di situ diungkapkan tadi adalah dengan hal yang baru, ya kan? Tapi hal yang baru itu belum disosialisasikan, itu akan menghambat. Makanya mungkin salah satu yang perlu kita cermati bersama bahwa aturan itu begitu menjeratnya sehingga rumah sakit sulit untuk mewujudkan. Padahal dia sudah melakukan suatu tindakan, sudah melakukan suatu pelayanan, tetapi terbentur karena kakunya aturan. Memang aturan itu kalau dengan elektronik memang kaku, tapi bagaimana dibikin, bagaimana luasnya. Artinya misalnya diklaim, tapi ternyata ada satu hal yang satu persyaratan yang itu tidak sesuai sama sekali, itu pasti ditolak. Dan nanti itu memang kami setuju, tetapi prinsipnya ini dalam akan memberatkan rumah sakit. Ini adalah semoga nantinya akan keluaran apa yang diungkapkan oleh peneliti itu, saya setuju bahwa ada usulan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Di tingkat pusat bagaimana luas harusnya loh. Ini adalah masalah menghadapi suatu pandemi adalah keadaan yang luar biasa. Kalau kita seperti biasa-biasa itu, ya akan ketinggalan. Selalu akan ketinggalan. Bahwa akan ada suatu gejolak-gejolak yang seolah-olah pemerintah tidak memberikan suatu ya, atensi. Tapi padahal sebenarnya sudah ada, tetapi kakunya seperti itu. Makanya itu keluasan itu, tapi tetap dalam hal keluasan yang tidak ya membuat dana itu bocor kemana-mana, tidak. Tetapi adalah harus dilakukan bahwa nantinya prinsipnya antara rumah sakit dengan pemerintah itu adalah suatu trust kan. Sebenarnya gampang kalau mau menciptakan trust. Pasien itu kan ada nomor teleponnya, ada nomor CM-nya, ada namanya, ada KTP-nya. Di situ dirawat betul enggak? Kalau di situ dirawat,
ya, kemudian sudah ditangani rumah sakit. Kalau misalnya dia memang ada fraud, itu kan bisa dilacak, dikembalikan. Nah, seperti itu. Makanya harusnya luas lah bahwa di masa seperti ini itu rumah sakit kalang kabut. Rumah sakit swasta sudah mengeluarkan dana seperti itu, ternyata klaimnya tidak begitu klaim. Baru sekitar 20 sampai 30%. Makanya nanti salah satu peneliti ini bagus penelitiannya adanya salah satunya bahwa ada suatu regulasi yang harus disesuaikan. Artinya itu adalah bagaimana regulasi itu sebenarnya kan membuat suatu hal yang mudah dan terkendali. Bukan membuat regulasi itu justru malah membuat kita itu terjerat nggak bisa apa-apa. Sehingga masyarakat akan terbengkalai. Ya, makanya ini usulan peneliti kami setuju bahwa memang ada suatu kendala bahwa kita baru sekitar 20 sampai 25 sampai 30%. Oke, dana yang 50% dana talangan itu sebenarnya kan itu sama dengan trust juga kan. Bahwa rumah sakit berapa saja yang dialokasikan, berapa ICU-nya, berapa bangsalnya untuk COVID itu bisa ditrace. Sehingga nanti saat itu ada suatu misalnya dispute itu kan antaranya kalau dispute itu kan istilahnya yang satu melakukan hal yang lain yang satu tidak percaya. Ini kan bisa dilakukan terutama adalah si pembayar dalam arti ini adalah pemerintah. Itu misalnya kalau dia nggak setuju kan di-trace saja benar nggak orang tersebut itu kan gampang namanya. Sekarang itu sudah KTP elektronik sudah artinya pakai misalnya online semuanya dan itu semuanya terbuka. Kalau ada rumah sakit yang nantinya memang dia melakukan fraud, maka bisa mungkin teguran 1, teguran 2, atau mungkin langsung bisa bahwa ini adalah dana negara, ini dianggap sebagai ya dalam arti tanda kutip ya, pelanggaran berat misalnya dalam hal ini. Makanya nanti mungkin kita bisa memberikan suatu teguran atau mungkin justru punishment. Ini adalah bagaimana kita menjalin trust antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku pelaksana. Dari pelaksana ini dalam arti rumah sakit ya. Dan saya sebagai ketua Persi DIY memberikan suatu masukan khusus mengenai rumah sakit itu bisa ditrace kok semuanya. Sehingga trust ini baik itu dana talangan maupun dana yang diberikan itu bisa diruntuh. Sehingga nanti tidak kaku. Kalau kaku hanya 20-30% itu berarti 70% itu masih tidak direklaim. Ini yang bikin jeritan. Nah, rumah sakit sudah seperti ini, sudah melakukan hal-hal yang memang seharusnya dilakukan sesuai dengan kebutuhan kesehatan pasien yang dirawat. Tapi saat klaim menemui jalan-jalan yang tidak mudah. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Mohon usulan dari peneliti kami setuju untuk dilakukan deregulasi, melakukan suatu kemudahan yang luas sehingga rumah sakit itu bisa bernafas. Rumah sakit itu cash flow-nya bisa jalan dengan baik. Tanpa itu semuanya, maka serapan itu akan kecil. Dan satu lagi, yang menjerit siapa? Pelaku. Dan satu lagi, kalau pelaku itu misalnya dari rumah sakit itu kehabisan dana, cash flow-nya jalan, apa yang terjadi? Mungkin pelayanannya adalah ya under standar pastinya, karena dananya nggak punya. Misalnya APD. Atau mungkin malah tidak, kalau menolak nggak mungkin kan, itu ada suatu peraturan itu. Tapi nggak mungkin, tapi pelayanannya mesti under standar. Dan kita nggak mau. Selama pelayanan nanti under standar karena suatu hal cash flow-nya terganggu. Ini bukan salah dia loh. Karena kalau rumah sakit negeri mungkin dipasok oleh pemerintah. Tapi rumah sakit swasta ini sudah melakukan dia istilahnya menalangi dulu, memberikan suatu obat, merupakan alat dan yang lain, tapi setelah klaim ada kendala. Kendalanya ya Maaf, Dok, makanya itu waktu tinggal 1 menit. Oke. Prinsip kami sangat setuju dengan temuan-temuan tadi. Tapi kami usulkan sekali lagi ditekankan bahwa ada suatu deregulasi sehingga akan mempermudah cara klaim dan serapan itu akan menjadi hal yang mudah supaya masyarakat menikmati apa yang diungkapkan oleh Bapak Presiden bahwa udah dana itu keluar begitu besarnya tapi serapannya kurang. Nah, itu mari kita sama-sama sebagai peneliti untuk memberikan yang objektif dan terima kasih. Terima kasih.